Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sampaikan selamat bertemu kembali dalam program Bimas Kristen Mutiara Iman. Untuk kali ini saya mengajak kita membahas kebenaran Tuhan tentang kuasa di dalam pemberitaan firman Tuhan. Ada kuasa di dalam pemberitaan firman Tuhan. Nah, saya akan bahas kepada kita di dalam bagian-bagian yang kita terapkan dalam kehidupan kita. Jadi pembahasan ini bersifat terapan, bukan bersifat eksegesa atau eksposisi murni. Kebenaran firman Tuhan kita bacakan dari Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan bacakan ayatnya bagi kita. Demikian firman Tuhan, sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Namun bagaimana orang dapat berseru kepada Dia yang belum mereka percayai? Bagaimana orang dapat percaya kepada Dia yang belum pernah mereka dengar? Bagaimana orang dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana orang dapat memberitakannya jika tidak diutus? Seperti tertulis, alangkah menyenangkan langkah-langkah mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu, ayat-ayat yang saya bacakan ini diambil dari terjemahan LAI yang terbaru tahun 2023 yang terbaru. Mungkin agak berbeda sedikit kata-katanya dari yang terjemahan-terjemahan sebelumnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sesungguhnya kehidupan kita ini adalah kehidupan yang telah ditebus, dan kemudian kita hidup untuk Tuhan. Kita hidup melakukan kehendak-Nya. Salah satu kehendak Tuhan yang sungguh-sungguh penting dalam hidup kita yang harus kita lakukan adalah memberitakan firman Tuhan. Maka sebagaimana tema kita hari ini, ada kuasa dalam pemberitaan firman Tuhan. Ini yang mau kita bahas, ini yang mau kita lakukan sehingga menjadi gaya hidup kita. Akan tetapi kita harus akui bahwa dalam hidup ini kadang kita lupa tugas utama ini. Kadang kita mengabaikan kegiatan pemberitaan firman Tuhan, sehingga kuasa itu tidak maksimal bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu saya mau ingatkan, saya mau ajak kita kembali, saya mau hangatkan hati kita, saya mau kobarkan hati kita untuk terus memberitakan firman, untuk menyampaikan kebenaran Tuhan, dan kemudian menghasilkan kuasa-kuasa yang dahsyat bagi kemuliaan nama Tuhan melalui kehidupan kita masing-masing. Amin, Bapak Ibu. Konon katanya ya, dalam dunia sekuler, kata-kata adalah doa. Jadi apa yang kita perkatakan itu mempengaruhi banyak hal, bahkan akan terjadi apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, kemudian kita lakukan, kemudian kita berjuang keras untuk melakukannya, lalu itu cenderung akan terjadi. Maka kata-kata adalah doa. Saya mau sampaikan lebih lagi bahwa perkataan-perkataan firman Tuhan itu sungguh-sungguh berkuasa. Jadi kalau kata-kata biasa itu sebenarnya tidak terlalu berkuasa, hanya berpengaruh. Namun pemberitaan firman, perkataan dari firman Tuhan akan sangat berkuasa di dalam hidup kita dan berkuasa mengubah kehidupan orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu. Amin, Bapak Ibu, ini kebenaran Tuhan. Jadi dari pembahasan ini saya mau ajak kita secara terapan untuk mengetahui bagaimana firman Tuhan itu berkuasa dalam hidup kita, dan kuasa-kuasa apa saja yang bisa kita hasilkan, yang bisa kita efektifkan, yang bisa kita maksimalkan bekerja melalui hidup kita dan mengubah kehidupan orang lain, dan bahkan mengubah kehidupan dunia ini. Kita harus tahu bersama bahwa sesungguhnya ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, ketika kita lahir baru, kita telah menjadi anak-anak Tuhan dan kita telah memperoleh
kuasa dari Tuhan. Di dalam bahasa Yunani ada dua kuasa dan kedua-duanya kita telah terima. Yang pertama, kuasa yang berhubungan dengan authority, itu diartikan sebagai wewenang, otoritas yang kita miliki sebagai agen Tuhan, sebagai mandataris Tuhan untuk memberitakan firman, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang lain, kepada orang-orang yang belum pernah mendengarkan firman Tuhan, dan bahkan kepada semua orang. Jadi di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 disebutkan bahwa semua orang yang menerima Kristus memperoleh kuasa sebagai anak-anak Allah. Kuasa yang dibicarakan di situ adalah exousia, ya. Jadi wewenang, otoritas. Di dalam nama Yesus kita mengatakan sesuatu dan menghasilkan suatu kuasa yang dahsyat. Lalu kemudian ada kuasa juga power, kemampuan, keberanian, sebagaimana yang kita terima ketika Roh Kudus turun ke atas kita, dan itu telah dikonfirmasi secara permanen sejak hari Pentakosta. Tuhan berkata di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kita akan menjadi saksi-saksinya Tuhan. Itu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Bapak Ibu tahu bahwa di dalam pembacaan kita ini sebenarnya sesungguhnya ketika kita memberitakan firman, ada kuasa-kuasa dahsyat yang dihasilkan dari perkataan-perkataan firman Tuhan itu. Ada beberapa yang saya dapatkan di sini. Yang pertama adalah kuasa untuk menumbuhkan iman. Disebutkan dalam Roma pasal 10 ayat 17 bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tidak mungkin iman timbul dari perkataan-perkataan biasa, percandaan, pembicaraan-pembicaraan biasa. Tetapi ketika firman Tuhan diberitakan, iman akan timbul. Orang memperoleh keselamatan itu sebenarnya dimulai dari iman yang timbul karena mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu kita wajib, kita bertanggung jawab, kita patut memberitakan firman supaya orang-orang yang mendengarkan firman itu secara murni akan tumbuh imannya dan pada akhirnya dia memperoleh keselamatan. Itu yang pertama, ada kuasa untuk menumbuhkan iman. Tidak ada kebenaran Tuhan bahwa orang selamat, orang menjadi Kristen karena bujukan, karena iming-iming, karena bantuan-bantuan sosial dan sebagainya. Bukan. Yang benar adalah ketika firman kita beritakan. Itu yang pertama, kuasa untuk menumbuhkan iman. Yang kedua, kuasa untuk menyelamatkan. Ini jelas-jelas bahwa nama Yesus itu adalah nama yang olehnya kita diselamatkan, dan itu kita beritakan. Dalam Roma 10 ayat 13 tadi, siapa yang berseru di dalam nama Yesus akan diselamatkan, dan dia akan berseru kepada nama Yesus apabila kepada orang itu diberitakan firman Tuhan, diberitakan Injil kebenaran Tuhan. Itu yang akan terjadi. Jadi ada kuasa untuk menyelamatkan. Yang pertama tadi kuasa untuk menumbuhkan iman. Yang kedua, kuasa untuk menyelamatkan. Itu jelas-jelas secara otentik kita temukan di dalam pembacaan firman Tuhan tadi. Kemudian yang ketiga, ya, secara terapan, ya, walaupun mungkin secara tidak langsung tidak ada di dalam bacaan kita tadi, kuasa untuk mengubahkan kehidupan ini. Jadi orang-orang berubah, orang-orang bertumbuh secara rohani, orang-orang mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Orang-orang akan bergairah karena pemberitaan firman, karena mendengarkan firman, dari pemberitaan-pemberitaan firman yang kita lakukan. Orang bisa bertumbuh. Kenapa jemaat mula-mula bisa bertumbuh? Karena firman Tuhan itu murni diberitakan kepada mereka oleh para rasul. Tapi sekarang orang jarang mau mendengarkan firman, sehingga pertumbuhan juga tidak baik, kurang baik, tidak bisa maksimal. Namun kita koreksi kepada diri kita sendiri. Kita harus memberitakan firman yang benar, firman yang murni, bukan iming-iming, bukan pengaruh-pengaruh yang lain. Ini yang ketiga, kuasa untuk mengubah kehidupan menjadi baik.
Lalu sebenarnya ada kuasa-kuasa yang lain ketika firman Tuhan diberitakan. Sebenarnya kita peroleh kuasa itu dan kita memberitakan firman Tuhan, dan kuasa-kuasa itu akan nyata, akan manifest bagi hidup kita untuk kemuliaan Allah dan mempengaruhi, membangun kehidupan orang lain. Kemudian yang keempat ya, secara terapan, ada kuasa untuk menelanjangi, untuk menghakimi. Jadi ketika firman Tuhan diberitakan, orang-orang akan mengetahui kesalahan dalam dirinya, orang-orang akan terkoreksi dalam hidupnya. Kenapa? Karena firman Tuhan diberitakan kepada mereka. Di dalam Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3 ya, orang-orang Israel disebutkan, saudara-saudara, kerinduan hatiku dan doaku kepada Allah ialah supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Jadi tanpa pengertian yang benar, kemudian mereka akan terkoreksi, kepada mereka diberitakan firman, kepada mereka diberikan kebenaran, dan hati mereka diterangi, kemudian mereka memperoleh kebenaran itu karena firman Tuhan itu diberitakan. Inilah kuasa untuk menelanjangi. Mereka sadar, tahu kesalahan dari diri mereka, akhirnya mereka bertobat. Ini kuasa-kuasa yang dahsyat, dan ini hanya akan terjadi ketika firman Tuhan yang kita sampaikan itu murni adanya. Kemudian di bagian yang terakhir saya temukan di sini bahwa pemberitaan firman menghasilkan kuasa untuk mendemonstrasikan mujizat ilahi. Jadi ketika firman Tuhan, ada orang bertobat secara luar biasa. Ketika firman Tuhan diberitakan, kuasa-kuasa kegelapan lari daripada kita, kuasa-kuasa ilahi dinyatakan, orang disembuhkan, ada mujizat-mujizat yang terjadi yang sangat luar biasa dan sangat-sangat dahsyat. Inilah kuasa-kuasa, efektivitasnya begitu maksimal dalam hidup kita ketika kita memberitakan firman secara murni dan luar biasa. Amin Bapak Ibu, saya ulangi lagi bahwa ada kuasa dalam pemberitaan firman Tuhan. Kuasa untuk menumbuhkan iman, kuasa untuk menyelamatkan, kuasa untuk menumbuhkan kehidupan rohani, kuasa untuk menelanjangi, menyatakan kebenaran, dan kuasa untuk mendemonstrasikan mujizat-mujizat ilahi. Bapak Ibu, ini bisa terjadi apabila kita mengambil waktu untuk selalu senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Tiap pagi hari kita bangun misbah di hadapan Tuhan bersama dengan keluarga. Kita berdoa, mengucap syukur. Yakinlah sepanjang hari itu Tuhan menyertai, dan kuasa Tuhan, pimpinan Roh Kudus maksimal bekerja dalam hidup kita. Kita hidup dalam cara hidup yang benar, maka kuasa itu semakin nyata dalam hidup kita, dan kita melakukan semua kehendak Tuhan. Baiklah, ini yang boleh saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan bagi kita. Biarlah ini menjadi berkat yang sangat-sangat luar biasa. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua. Amin.